Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Melia. Saya peserta magang dari Bimba AIUEO Cipadu. Di sini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-1. Saya akan menjawab pertanyaan dari metode fun learning terlebih dahulu. Yang pertama ada apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Lalu yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar harus fun learning supaya meningkatkan motivasi dan juga minat belajar anak. Lalu yang ketiga, ada apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba AIUEO? Hukum fun learning di Bimba AIUEO adalah wajib karena kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan apa alasannya? Baik, yang harus merasakan fun learning adalah anak, supaya anak merasa bahagia, senang, dan juga semangat serta antusias untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan apa alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator, karena motivator memiliki kewajiban untuk menciptakan fun learning agar dapat menumbuhkan minat belajar anak dan juga menumbuhkan antusias anak untuk bermain sambil belajar. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Ada beberapa cara untuk menciptakan fun learning. Yang pertama, bisa mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan juga bermain bahasa Bimba. Lalu juga bisa melakukan evaluasi afeksi setiap saat untuk memastikan apakah anak senang ataupun bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu yang kedelapan, ada bagaimana cara mengevaluasi anak, apakah anak fun learning ataupun tidak. Caranya bisa melakukan evaluasi afeksi dengan melihat ekspresi anak. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Nah, yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan, maka anak akan merasa senang, semangat, dan juga antusias, serta dapat menumbuhkan minat belajar anak. Lalu yang ke-10, apa yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, ketika proses belajar tidak menyenangkan, maka anak akan terasa bosan, lalu juga tertekan, bahkan terpaksa untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Jadi, small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Lalu yang kedua, mengapa proses belajar itu harus small step system? Nah, proses belajar harus dilakukan secara small step system agar proses belajar sesuai dengan kemampuan anak. Lalu yang ketiga, apa tujuan small step system? Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang keempat, bagaimana cara motivator mewujudkan proses pembelajaran yang small step system? Caranya itu dengan mencari tahu kesukaan anak sehingga bisa memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. 5. Apa dampak yang terjadi bila proses pembelajaran dilakukan secara small step system? Nah, dampak yang terjadi yaitu anak akan merasa senang dan juga menikmati kegiatan pembelajaran karena pembelajaran tersebut sudah disesuaikan dengan kesukaan dan juga dengan kemampuan anak. Lalu yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak dilakukan secara small step system? Nah, dampak yang terjadi bila proses belajar tidak dilakukan secara small step system, maka proses belajar tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan kemampuan anak. Nah, itu dia jawaban saya mengenai fun learning dan juga small step system. Sekian dari saya, tak lupa salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.